Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguannya. Mereka mempertanyakan komitmen kedua negara tersebut untuk menepati perjanjian. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن. اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن، از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن. برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن، ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Sementara itu, mantan Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat, Joe Kent, melontarkan peringatan keras terkait upaya perdamaian ini yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Kent menyebut adanya resiko sabotase dari pihak sekutu, khususnya Israel, yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace. Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri menyambut positif gencatan senjata 2 pekan antara Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah berharap langkah ini jadi awal berhentinya perang. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang berlaku selama 2 pekan. Melalui Kemenlu, pemerintah Indonesia menilai kesepakatan gencatan senjata mencerminkan adanya upaya membuka ruang komunikasi di tengah memanasnya konflik. Kemenlu menilai momentum gencatan senjata ini menjadi awal yang positif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi, dan Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Dan kita kembali menegaskan pentingnya untuk semua pihak terkait menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, serta selalu mengutamakan dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik.
Bagian dari kesepakatan gencatan senjata ini, Presiden AS Donald Trump setuju menunda serangan terbaru ke Iran. Sementara Iran harus membuka akses Selat Hormuz. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Meski gencatan senjata selama 2 pekan, pemerintah Indonesia tetap memfasilitasi kepulangan ratusan WNI yang masih tertahan di wilayah Iran. Sekitar 281 WNI akan segera dievakuasi secara bertahap. 281 orang WNI yang berada di wilayah Iran, 35 orang diantaranya adalah ABK yang berada di kapal-kapal yang di pesisir Iran. Terkait perkembangan terkini di Iran, KBRI terus mematangkan rencana evakuasi tahap berikutnya dengan melakukan kontak dengan para WNI yang telah menyatakan siap untuk dievakuasi. Dan tentunya terkait rencana evakuasi ini terus disesuaikan dengan kondisi terkini dan situasi di lapangan, mengingat perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI tersebut juga dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik pada saat menuju titik kumpul maupun pergerakan menuju titik destinasi evakuasi di negara. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga mendesak PBB dan otoritas Lebanon mengusut tuntas serta mengadili pelaku serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL. Kementerian Luar Negeri RI mendesak PBB dan otoritas Lebanon memastikan investigasi atas gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL berjalan dengan transparan dan menyeluruh. Pemerintah juga meminta para pelaku yang bertanggung jawab segera diadili. PLT Dirjen Keamanan Perdamaian Internasional Kemlu RI Veronica Vikarompis mengonfirmasi telah mendapatkan laporan dari PBB terkait temuan awal penyebab gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Secara tertulis, pemerintah Indonesia juga telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB yang menekankan kutukan keras atas serangan berulang terhadap Peacekeepers Indonesia, menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, meminta investigasi menyeluruh dan menuntut akuntabilitas dan keadilan atas keseluruhan serangan terhadap personel UNIFIL Indonesia, dan mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB untuk meredakan ketegangan dan memastikan kepatuhan para pihak yang terlibat, termasuk Israel. Kemlu juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian PBB serta penegakan pertanggungjawaban guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric, berdasarkan investigasi awal, seorang prajurit TNI tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel. 2 prajurit lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan yang kemungkinan besar dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Sementara itu, 3 personel yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit di Beirut, Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat menyerang fasilitas kilang minyak Iran di Pulau Lavan. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata, fasilitas kilang minyak Israel di Pulau Lavan dihantam rudal. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Tidak ada korban dalam serangan ini, namun Iran tekankan mereka tidak akan tinggal diam. Warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan Presiden Amerika Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel.
Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya, Iran telah ditarik ke dalam perang. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Iran memberikan 10 syarat sebelum menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Dalam syarat yang diajukan, diantaranya Iran meminta kuasa penuh atas Selat Hormuz dan pengayaan uranium miliknya. Pertama, jaminan prinsip Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi. Kedua, kendali berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga, pengakuan pengayaan uranium. Dengan kata lain, Amerika Serikat mengizinkan Iran untuk mengelola uranium miliknya. 4, pencabutan seluruh sanksi primer. 5, pencabutan sanksi sekunder. Dengan kata lain, Amerika Serikat diminta mencabut seluruh sanksi untuk Iran, salah satunya adalah sanksi ekonomi atas Iran. 6, Iran meminta agar semua resolusi Dewan Keamanan PBB dibatalkan. Lalu yang ketujuh, resolusi Dewan Atom Internasional juga harus dibatalkan. 8, Iran menuntut agar Amerika Serikat membayar kompensasi atas kerusakan di Iran. 9, Amerika Serikat diminta untuk menarik semua pasukannya dari Timur Tengah. Dan 10, penghentian perang di semua front termasuk terhadap Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berhasil mencapai hasil positif atas upayanya memediasi Iran dan Amerika Serikat. Kedua pihak akan bertemu untuk bernegosiasi di Islamabad pada 10 April besok. Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata. Sharif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini.